Selamat datang kembali di channelku, dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Aku akan terus bilang kalau ini merupakan reading hiburan aja, jadi belum tentu resonate ke semua orang. Terima kasih yang sudah bergabung, dan yang baru bergabung semoga betah. Terima kasih untuk yang pernah bergabung namun pergi, semoga kalian bisa menemukan channel yang sesuai dengan harapan kalian dan permasalahan kalian. Saya akan membacakan tema hari ini, yaitu apakah si dia bahagia bersamamu? Si dianya ini bisa siapa aja ya, bisa orang yang kamu pikirkan atau orang baru yang belum kamu kenal banget setidaknya tapi udah deket. Seperti biasa nih, ada 3 file ya. File 1 The Lovers, file 2 Six of Swords, dan file 3 Five of Swords. Kalian bebas pilih mana aja, bisa pilih 1, pilih 2, atau mungkin pilih ketiganya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku geser dulu ya file 2 dan file 3-nya. Hai, file 1 The Lovers ini adalah pilihan kalian. Apakah si dia tertarik dengan kamu? Memang si dia akan tertarik dan sudah tertarik dengan kamu, karena bagi dia kamu adalah tipenya dia dan memang udah bikin dia nyaman. Kenapa dia tertarik dengan kamu atau dia bahagia dengan kamu? Bagi dia, selain tipenya, kamu adalah tipe orang atau sosok yang mandiri, dan dia itu seneng dengan pembawaan kamu, dengan sikap dan perhatian kamu ke dia. Dia ini orangnya keras kepala ya kalau saya lihat, yang bahagia sama kamu atau tertarik sama kamu. Mungkin karena ada trauma masa kecil juga yang sering merasa diabaikan sehingga nggak diperhatikan, dan love language-nya adalah biasanya sih orang-orang kayak gini act of service ya. Jadi ketika dia memperlakukan orang dan dia juga pengen diperlakukan yang sama gitu. Lalu ada Ace of Wands dan Knight of Pentacles. Ya, di Ace of Wands sendiri juga seperti yang aku bilang ya, dia bahasa cintanya itu adalah act of service. Jadi ketika dia memberi kamu perhatian, dia juga pengen mendapat perhatian yang sama dengan apa yang dia berikan ke kamu. Jadi ketika ditanya apakah dia benar-benar bahagia, iya dia bahagia karena dia sudah menemukan apa yang hilang dari diri dia di dalam diri kamu. Untuk sekarang ya, kalau memang kamu juga bahagia, ya udah cobalah bahagiakan dia dengan bahasa cinta kamu sendiri. Jangan ngikutin ketika dia mintanya act of service, kamu ikutin semua act of service. Enggak gitu konsepnya. Kamu bisa memakai bahasa cintamu sendiri asalkan diomongin dulu. Karena orang ini selain dia keras kepala, memang sebenarnya pinter, cerdas, tapi ya agak lemot sih, dan budak juga. Bukan dalam artian harfiah budak ya, tapi lebih ke kayak dia tuh agak bebal karena memang didikan keluarganya juga agak kurang, sehingga kemampuan kognitifnya juga kurang. Mau nggak mau kamulah penggeraknya dia. Makanya ketika bahasa dia act of service, bahasa cintanya, kamu juga bisa mengungkapkan bahasa cinta kamu ke dia supaya dia juga mengerti. Kamu jangan mau membahagiakan orang lain tapi kamu sendiri nggak bahagia. Kita lihat ya oracle-nya. Oh kan, ada there are others like you. Your truth is powerful. Kalau dia pengen mengerti kamu, ya kamu harus memberi pengertian ke dia. Jangan cuma dia aja, harus ada dua.
dua arah komunikasinya. Dia juga akan menjadi cerminan kamu kalau kamu berhasil buat dia mengerti kamu gitu. Jadi kesimpulannya, apakah dia bahagia bersamamu? Jelas bahagia karena dia sudah menemukan tipenya. Dan dulunya kan di masa lalu sepertinya dia juga kurang perhatian, makanya dia keras kepala, bebel, susah dibilangin, dan budak juga sih orangnya. Tapi emang karena kognitifnya kurang, karena dia sendiri kan dulu kurang perhatian ya dari keluarga. Jadi dia mengharapkan ada orang yang memperhatikan dia. Jadi dia berusaha untuk melayani kamu, memperhatikan kamu sepenuh hati supaya dia bisa mendapatkan perhatian atau aksi yang sama dari kamu. Nah, sedangkan bahasa cinta kamu itu beda sama dia. Kamu lebih ke kayak pengennya tuh mungkin quality time atau apa ya, words affirmation. Ini kayak kamu lebih senang dipuji dan lebih senang diservis. Jadi kesannya kayak nggak nyambung. Padahal sebenarnya bisa dijadikan satu bahasa cinta yang sama asalkan kamu ngomong ke dia. Supaya dia bisa jadi seperti kamu. Karena bahasa cinta kamu sebenarnya lebih kuat dari dia kan. Dia juga pengen dipuji sama kamu. Itu kuncinya. Kamu coba puji dia dulu. Baru nanti kamu menjelaskan apa bahasa cinta kamu. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 1. Sekarang saya mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2, ini pilihan kalian ya. Ada 6 of Swords. Apakah dia bahagia bersamamu? Kalau dibilang bahagia, ya hampir sama kayak file 1. Bahagia aja. Kalau file 1 sebenarnya bahagia banget karena kamu adalah tipenya. Sedangkan kalau file 2, ini ya bahagia karena dia nyaman dengan kamu. Nyaman karena apa tuh? Karena dulunya dia ada trauma yang belum bisa disembuhkan dan kamu mau menerima dia bersama trauma itu. Luka inner child the hierophant, bagi dia kamu adalah orang yang tahu banyak atau pengetahuannya luas. Jadi dia senang dengan orang yang berpengetahuan luas. Dia juga senang dengan kecerdasan kamu, kecerdasan kognitifnya kamu, bukan kecerdasan akademik. Karena di The World di sini orangnya atau sosoknya tipe-tipe manja juga sih, tipe-tipe yang memang tidak pernah merasakan benar-benar perjuangan keras kayak kamu. Karena di sisi ini dia sepertinya orangnya tuh ya lebih dalam tanda kutip berada dibanding kamu sebenarnya. Ini saya bukan ngebandingkan harta atau gimana ya, tapi dia tertarik karena kamu adalah seseorang yang memang suka banget kerja keras dan berjuang. Makanya dia butuh seseorang yang bisa mengimbangi dia. Kalau dibilang bahasa cintanya apa, saya nggak tahu di sini karena nggak dijelasin kayak file 1 kan. Kalau ini lebih ke kayak mungkin bahasa cintanya dia, ini saya ngira-ngira nih, bisa jadi quality time. Dia seneng dengan orang yang bekerja keras tapi dia bisa memberikan waktu untuk pasangannya. Makanya dia seneng dengan kamu nih, karena kamu mau merangkul dia dalam keadaan apapun. Ini kayaknya kartu ini sering keluar deh, The Communion of Tender Soul sama Love Forgives Distance. Belum keluar sih, tapi The Communion ini kayaknya cukup sering sih. Kalau dari Oracle, karena luka masa lalunya kan bikin dia nggak percaya dengan orang. Tapi ketika dia menceritakan semua ke kamu, dia kayak ada rasa lega gitu. Waktu ada me time bareng. Dan dia seneng ketika kamu tidak menghakimi dia. Tahu nggak kenapa orang yang bahasa cintanya itu quality time? Karena di keluarga dia bukan tidak didengarkan, dia didengarkan, tapi tidak ada waktu keluarganya untuk memberikan dia kesempatan dalam berbicara. Hanya orang tuanya mendengarkan, tapi dia tidak diberi kesempatan dalam berbicara.
Jadi ketika dia ketemu kamu, dia kayak merasa, aku ada teman bicara, aku ada teman curhat juga. Jadi dia nyaman dengan kamu bersama luka-lukanya. Oke, saya rasa sih itu dulu ya untuk file 2, karena ini singkat, tumben banget file 2 singkat. Sekarang saya mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, ini pilihan kalian ya. Jadi kalau di sini, apakah si dia bahagia bersamamu? Jawabnya adalah, mohon maaf sekali, dia kurang atau tidak bahagia sama sekali dengan kamu. Kenapa kok dia nggak bahagia? Dia merasa tertekan dengan kamu. Saya nggak tahu apakah dia memang ada ya mental health yang perlu diperbaiki, atau memang dia sifatnya kayak gitu. Dia tidak bisa dikekang, tapi dia sendiri mempunyai sikap yang kurang baik. Ini saya nggak tahu nih energi siapa yang tiba-tiba dalam tanda kutip menyusup ke file 3. Tapi saya bisa lihat dulu ya kartu-kartu pendukung yang lain. Ada The Emperor. Bagi dia, kamu itu adalah sosok otoriter yang membuat dia itu tertekan, yang membuat itu tidak bisa bebas. Dan dia merasa terpaksa nurut sama kamu atau keluarga kamu. Ini kayaknya kalian itu bisa jadi kakak adik, satu keluarga, atau mungkin pasangan suami istri yang memang sebenarnya sudah tidak ada rasa lagi di sini. Atau sebenarnya ya salah satu dari kalian sebenarnya nggak bahagia. Bagi dia, kamu juga susah diatur dan mau semaunya sendiri. Sedangkan bagi pihak perempuan, dia merasa tertekan dengan kamu yang otoriter. Bagi dia, dia merasa dihakimi. Di judgment di sini, dia merasa dihakimi oleh keluarga kamu dan keluarganya. Jadi dia tidak ada pelampiasan di rumah. Kalaupun ada, adanya mungkin hanya anak kalian yang dia marahi kalau kalian memang punya anak. Karena tekanan dari sana sini, mertua, teman, atau teman-teman kamu juga. Dan kamu bagi dia dianggapnya kurang perhatian, mungkin karena jarang pulang. Mungkin kalian beda kota kali ya kerjanya, atau kerjanya beberapa sekali baru pulang, beberapa minggu sekali atau beberapa hari sekali baru pulang. Dia merasa bosan dan sudah tidak ada rasa. Karena awalnya dia berpikir bahwa ketika dia mendekati kamu, atau kalian menikah, atau kalian tunangan dan lain-lain, dia bahagia karena dia bisa mendapatkan kamu. Tapi sekarang dia sudah merasa hambar. Ini saya nggak tahu energinya siapa, tapi bagi dia kamu adalah sosok otoriter yang bikin dia sebel karena dia tertekan dengan kamu. Sedangkan bagi kamu, dia adalah orang atau sosok yang susah diatur dan baperan. Jadi kalian sebenarnya sama-sama saling menghakimi masing-masing, tapi nggak ada yang mau ngaku. Dan dia merasa dia sudah bosan dengan kamu, tapi dia bertahan hanya untuk anak, dengan alasan anak butuh kamu. Dan dia juga penghasilannya dalam tanda kutip masih sedikit, dan anak kamu mungkin masih belum bisa untuk mengizinkan salah satu dari kalian kerja, atau mungkin dua-duanya kerja. Orang ini adalah orang yang kesepian, your little island, pulau kecil kamu. Dia merasa jauh, merasa dikucilkan. Tapi sebenarnya masalah dia adalah sikapnya dia juga yang menyalahkan keadaan. Karena keadaan bagi dia itu tidak adil dan dia tidak dipihak oleh siapapun, tidak dibelain gitu. Padahal sebenarnya ya yang berulah dia juga. To watch over you. Dia selalu melihat kekurangan orang lain, tapi dia lupa kalau dia sendiri juga banyak kekurangannya. Dia melihatnya kekurangan kamu terus yang merasa bikin dia itu tertekan. Padahal dia bisa jadi sebenarnya tertekan karena dia sendiri yang mendem perasaan dia. Ini to watch over you kayaknya di episode kemarin juga keluar deh. Kesimpulannya, apakah dia bahagia? Tidak.
Dia merasa tertekan dengan kamu karena kamu patriarki atau otoriter bagi dia. Dan dia merasa udah gak ada rasa, dia pengen bebas, dia pengen keluar dari kamu, dia pengen pergi dari kamu dengan kebahagiaan palsu. Jadi dia sama orang tuh pura-pura hahaha, misalnya ketawanya kayak gitu ya. Saya nggak tahu ketawa dia tuh kayak gimana, tapi yang pasti dia kayak semuanya tuh palsu, dibikin seolah-olah tuh dia bahagia ketika dia tidak berada dekat kamu. Padahal sebenarnya dia merasa dikucilkan juga sama orang-orang terdekatnya dan sama teman-temannya yang mungkin hanya memanfaatkan tenaganya dia aja. Dia melihat kekurangan kamu terus, misalnya kamu jarang pulang, misalnya kamu nggak mau ngurus anak, dan lain-lain seandainya kalau kalian punya anak. Misalnya kamu ngebantu cuma sedikit, dia paling banyak nyucinya, dia jadi merasa tertekan. Tapi ketika kamu lihat dia, ya kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena bagi kamu adalah tugas pasangan itu ya beres-beres rumah, ngurus anak, kamu bekerja. Itu sih. Saya rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek link IG di atas atau klik link IG di deskripsi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.